Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Grivian Florentius Yustanta. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi mengenai kesehatan reproduksi, di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Kemudian untuk kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi pranikah. Jadi setiap orang ya ketika akan menikah biasanya yang disiapkan adalah hal-hal yang berbau mental, kemudian fisik, kemudian ekonomi dan sebagainya. Nah, dari kesehatan fisik ini yang sangat sering dilupakan adalah kesehatan reproduksi, di mana kesehatan reproduksi ini memegang peranan penting. Jadi tidak hanya kesehatan reproduksi pada wanita, tapi juga kesehatan reproduksi pada pria. Nah, jadi kesehatan reproduksi ini sangat penting disadari oleh seluruh calon pengantin atau pranikah untuk menghasilkan keturunan yang sehat. Jadi antara suami dan istri ini juga harus sehat. Ibaratnya ketika ingin memanen tanaman, awalnya pasti membutuhkan lahan yang subur. Sebagaimana istri ya sebagai tempat tumbuhnya bayi nanti. Dan tidak hanya lahannya, bibitnya yang akan ditanam pun juga harus dalam kondisi yang baik. Dalam arti, sperma suami haruslah sehat agar dapat membuahi sel telur. Nah, jika semuanya sudah sama-sama bagus, maka proses akan berjalan lancar sampai dengan nanti bayi akan lahir dengan selamat. Kita sebagai tenaga kesehatan pun juga harus memberikan edukasi kepada calon pengantin yang akan menikah supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang baik tentang persiapan reproduksi apa saja yang dapat mereka persiapkan menjelang menikah. Nah, 15 tahun yang lalu, sejak digulirkannya skema MDGs yang digagas oleh PBB pada tahun 2000 dan sudah berakhir ya pada tahun 2015, di mana MDGs atau Millennium Development Goals ini terdiri dari 8 goals, 18 target, dan juga 67 indikator. Ini lebih menitik beratkan pada upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, kemudian perhatian terhadap masalah kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan juga kelestarian lingkungan. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa memang MDGs ini telah memberikan banyak sekali pengaruh kepada arah kebijakan pembangunan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Seiring dengan perjalanan MDGs ini, banyak negara yang dapat memenuhi target MDGs, namun tidak sedikit pula yang memang masih belum menggapai targetnya. Salah satu di antaranya adalah Indonesia ya. Banyak sekali kendala-kendala untuk memenuhi target MDGs. Nah, berbagai macam pihak ini menilai bahwa MDGs yang berakhir tahun 2015 memang masih dianggap jauh dari target ya, terutama dalam pencapaian goals untuk menekan angka kematian ibu saat melahirkan, penurunan angka kematian bayi, angka kematian balita ya, dan juga kelestarian lingkungan hidup serta menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Nah, ini menjadi PR kita bersama, terutama di dalam 3 poin besar, yaitu penurunan angka kematian bayi, balita, dan juga angka kematian ibu. Dengan berakhirnya program MDGs pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan lagi untuk konsep pembangunan berkelanjutan, yang memang kelanjutannya dari MDGs ya, namanya adalah SDGs, Sustainable Development Goals. Di mana SDGs ini merupakan suatu kesepakatan atau komitmen global penerus MDGs yang terdiri dari 5 elemen ya. Jadi ada 5P, yaitu people atau manusia, planet atau bumi, kemudian peace atau perdamaian, prosperity atau kesejahteraan, dan juga partnership atau kemitraan. Nah, ini mulai tahun 2015 ya, sejak berakhirnya MDGs, dan berlaku sampai dengan tahun 2030, di mana 3 tujuan utamanya ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan ya, kemudian mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Nah, SDGs ini
terdiri dari 17 goals atau tujuan, kemudian 169 sasaran pembangunan. Nah, beberapa goal di antaranya yang menjadi fokus kita ya dalam dunia kebidanan yaitu adalah goals yang nomor 3, yaitu kesehatan yang baik dan juga kesejahteraan, di mana di dalamnya yaitu menjamin kehidupan yang sehat ya, serta mendorong kesejahteraan hidup seluruh masyarakat di segala umur. Nah, di sini termasuk kesehatan ibu dan anak. Kemudian poin yang nomor 5 ini adalah kesetaraan gender. Jadi mencapai kesetaraan gender dan juga memberdayakan kaum ibu dan kaum perempuan. Nah, ini dua ini adalah poin pokok yang akan menjadi fokus kita di dalam pembangunan kesehatan ibu dan anak. Sedangkan untuk komitmen nasional, untuk pembangunan kesehatannya harus dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada visi dan misi Presiden, di mana visi Presiden ini adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, upaya untuk mewujudkan visi ini dilakukan melalui 7 misi pembangunan, di mana pada misi keempat adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Dalam pembangunan nasional juga dibangun kemandirian di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan nama Trisakti. Jadi untuk mewujudkannya, ditetapkanlah 9 agenda prioritas yang kita sebut sebagai nawacita, di mana pada agenda kelima ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan dicapai melalui program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, dan juga program Indonesia Kerja Sejahtera. Untuk program Indonesia Sehat sendiri memiliki 3 komponen, yaitu revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat, kemudian penguatan pelayanan kesehatan, dan juga mewujudkan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang sehat ya, dan juga penguatan pelayanan kesehatan dengan semangat membangun dari tempat yang DTPK ya, yaitu daerah tertinggal, perbatasan, dan juga kepulauan. Nah, ini ada program yang namanya Nusantara Sehat, sudah ada sampai dengan sekarang. Nah, untuk pemenuhan kesehatan reproduksi ini ada dasar hukumnya, di mana Indonesia ini adalah salah satu negara yang menyepakati hasil konferensi internasional mengenai kependudukan dan juga pembangunan sedunia atau dikenal sebagai ICPD, International Conference on Population and Development, pada tahun 1994 di Kairo, Mesir. Nah, ini yang menjadi fokus perhatian adalah pada kesehatan reproduksi dengan mengutamakan kesehatan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi perorangan dalam masalah kependudukan dan juga pembangunan. Di dalam ICPD ini, siklus hidup dalam pemenuhan kesehatan reproduksi termasuk pemberdayaan perempuan dan juga kesetaraan gender mulai didengungkan. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut di Jakarta pada tahun 1999 dan juga 2003, ini dilaksanakan Loknas atau Lokakarya Nasional Kesehatan Reproduksi, di mana salah satu hasil dari Lokakarya tersebut ini adalah sebagai upaya pemenuhan hak-hak reproduksi, maka pelayanan kesehatan reproduksi ini harus dilakukan secara terpadu di tingkat pelayanan dasar melalui pendekatan siklus hidup atau life cycle approach yang dimulai pada saat hamil, ini artinya sebelum menikah ya, kemudian hamil, bersalin, nifas, bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Ini merupakan integrasi program komponen kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi terpadu pada dasarnya ini merupakan pelayanan integratif dari program-program dalam ruang lingkup reproduksi yang memang sudah tersedia di tingkat pelayanan dasar.
Nah, untuk penerapan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT, ini dilakukan dengan mengintegrasikan komponen-komponen program dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan ibu dan anak, kemudian KB, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penanggulangan infeksi menular seksual, termasuk di dalamnya HIV/AIDS dan juga kanker, osteoporosis ini pada usia lanjut. Nah, karena luasnya ruang lingkup tersebut, maka penanganan ini dilakukan dengan melibatkan lintas program dan juga lintas sektor. Kemudian pada tahun 2009, ya ini sudah mulai muncul di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ini adalah Undang-Undang Kesehatan tentang definisi kesehatan reproduksi ya, di pasal 71 sampai dengan 74. Dan pada tahun 2014 ini terdapat PP nomor 61 di mana isinya adalah menjamin pemenuhan hak kesehatan setiap individu melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi. Nah, supaya dapat melahirkan generasi yang sehat, berkualitas dan mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian janin. Di antaranya juga ada beberapa Permenkes lainnya yang mengikuti, di antaranya nomor 97 tahun 2014, Permenkes 21 tahun 2013 dan sebagainya. Nah, ini latar belakang mengapa kita perlu mempelajari kesehatan reproduksi pranikah, di mana ini sering sekali diabaikan ya. Karena sekarang AKI dan AKB ini juga masih tinggi, ASFR-nya juga tinggi. Untuk AKI masih 305 per 100 ribu kelahiran hidup ya, dimana kalau target SDGs ini untuk kematian ibu ini harusnya kurang dari 70 per 100 ribu kelahiran. Nah, ini masih sangat jauh sekali untuk kita capai. Kemudian untuk angka kematian bayi juga masih 22,23 per 1000 kelahiran hidup, di mana targetnya untuk SDGs ini kurang dari 12 per 1000 kelahiran. Sedangkan untuk ASFR atau Age Specific Fertility Rate atau angka kelahiran menurut umur pada perempuan muda usia 15 tahun hingga 19 tahun ini tergolong masih tinggi dibandingkan negara lain ya yang ada di ASEAN. Ini ada 48 per 1000 perempuan atau wanita. Ini juga masih cukup tinggi di mana target dari BKKBN ini adalah 40 per 1000 perempuan. Kemudian hal tersebut dapat mengakibatkan masalah dalam kehamilan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, anemia pada ibu hamil, dan juga KEK. Nah, oleh karena itu sebelum terjadinya suatu kehamilan ini perlu direncanakan terlebih dahulu. Nah, ketika merencanakan ini perlu peran laki-laki dan perempuan ya. Ketika akan menikah, mereka sudah harus mikirnya ke sana. Apakah ingin langsung hamil atau mau ditunda dulu? Ya, ini juga harus direncanakan dengan matang. Nah, kalau misalnya kita temukan ada calon pengantin, dia lingkar lengannya kurang dari 23,5 atau KEK, maka kita sarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Jadi memperbaiki gizinya terlebih dahulu, supaya nanti ketika hamil, tubuh wanita tersebut sudah siap. Sehingga nanti tidak akan terjadi BBLR, ya, kemudian IUGR, dan sebagainya. Begitu pula apabila ada wanita yang menikah usianya masih kurang dari 20 tahun. Nah, sebaiknya kita minta untuk ditunda terlebih dahulu kehamilannya. Karena apa? Kalau kurang dari 20 tahun dia hamil, maka akan terjadi banyak masalah juga pada ibunya sendiri maupun pada janinnya. Oleh karena itu, perlunya edukasi pranikah ini untuk membahas hal-hal yang mungkin tidak sempat dibahas oleh calon pengantin itu. Kita sebagai tenaga kesehatan harus mengingatkan bahwa perencanaan kehamilan ini penting. Upaya pelayanan kesehatan ini tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh faktor biologis dan juga genetik ya. Ada faktor sosial budaya, ekonomi, politik dan juga lingkungan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan.
Nah, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, maka kita perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut secara komprehensif. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan yang berkaitan erat dengan sosial budaya, ekonomi, agama, dan psikologis ini adalah gender. Oleh karenanya, upaya pelayanan kesehatan yang kita lakukan haruslah responsif gender ya dalam setiap siklus hidup. Karena di dalam lapisan masyarakat, laki-laki dan perempuan ini memiliki peranan yang memang berbeda, kebutuhannya pun juga berbeda dalam menghadapi kendala atau permasalahan yang ada. Kalau kita memberikan pelayanan kesehatan tidak memperhatikan gender ya atau ketidaksetaraan gender, ini akan memicu kondisi yang tidak seimbang antara peran laki-laki dan juga peran perempuan serta tanggung jawabnya. Nah, kita mulai dari masa hamil terlebih dahulu ya. Di dalam masa hamil ini terdapat program-program ya seperti rumah tunggu kelahiran ya, persalinan di fasilitas kesehatan, konseling, IMD, kemudian penyediaan buku KIA, pencegahan penularan HIV, kelas ibu hamil, suami siaga. Nah, ini beberapa program ini melibatkan suami ya, diantaranya kelas ibu hamil, ini ada suami beberapa kali pertemuannya, kemudian suami siaga, ada IMD juga dibantu oleh suami. Kemudian setelah itu 1000 hari pertama kelahiran. Di sini ibu dalam kondisi nifas. Nah, ini ada beberapa program, diantaranya pelayanan kesehatan ibu nifas BPL, ya, konseling ASI eksklusif, pelayanan KB pasca persalinan, MPASI, imunisasi, ya, ada ayah ASI, dan dukungan suami dan keluarga dalam pemberian ASI. Kemudian dalam masa balita dan prasekolah, ya, usia PAUD ini ada posyandu, kemudian penggunaan buku KIA, PMT balita, kelas ibu balita, pelayanan kesehatan di PAUD, dan pengasuhan oleh kedua orang tua. Pada usia sekolah ini ada namanya penjaringan kesehatan siswa dan pemeriksaan berkala. Rapor kesehatanku ini biasanya yang mengambil ya orang tua, ayah atau ibu, kemudian penguatan SDM yang ada di puskesmas. Pada usia remaja terdapat penundaan usia kawin ya, ada PKPR, ini juga melibatkan remaja putra dan putri. Tablet tambah darah ini khusus remaja putri karena mengalami menstruasi, dan pendidikan kesehatan reproduksi sekarang yang kita ajarkan tidak melulu pada putri saja. Kemarin waktu pertemuan pertama sudah saya jelaskan bahwa pendidikan KESPRO ini penekanannya sama antara remaja putri dan remaja putra. Kemudian ketika usia reproduktif, ini pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Sebaiknya ketika diberikan penyuluhan ini, baik laki-laki maupun perempuan, ini harus ada semua. Kemudian perencanaan kehamilan, keluarga berencana, ini juga harus direncanakan bersama-sama. Tidak bisa hanya salah satu pihak saja. Deteksi dini penyakit menular dan tidak menular juga dua-duanya harus dicek, tidak hanya yang perempuan saja, dan juga gerakan pekerja buruh perempuan sehat produktif, ini khusus perempuan GP2SP. Kemudian ketika usia lanjut, ini ada posyandu lansia, PKHM ya, peningkatan kualitas hidup mandiri dan perlambatan proses degeneratif. Nah, ini semua di dalam daur siklus hidup manusia, mulai dari dia di dalam kandungan ya, janin, sampai dengan lanjut usia. Nah, jadi arahnya sudah mulai ke responsif gender setiap program yang ada, supaya tidak terjadi ketimpangan tadi antara hak laki-laki dan perempuan, begitu pula tanggung jawabnya. Tidak semua permasalahan reproduksi ini yang disalahkan adalah perempuan, karena yang hamil sudah perempuan, yang bersalin, yang nifas, yang menyusui, yang menstruasi itu sudah perempuan semua. Kalau laki-laki tidak dilibatkan, nah ini juga menjadi timpang nantinya. Bahkan untuk pengambilan keputusan ber-KB, meskipun yang melakukan KB adalah perempuan, diperlukan informed consent dari suami ya, untuk persetujuan bahwa setuju. Artinya suami tersebut ikut berpikir, ikut menentukan. Jadi tidak hanya dipasrahkan saja pada perempuan.
Nah, jadi masa pranikah ya pada calon pengantin ini adalah masa tengah, di mana harapan kita sebelumnya calon pengantin ini ketika pranikah mereka sudah pernah mendapatkan edukasi atau informasi sebelumnya ya mengenai kesehatan reproduksi pada remaja ya, sehingga pemahaman mereka mengenai kesehatan reproduksi ini sudah lumayan, sehingga kalau kita tambahkan pengetahuan maka mereka akan lebih antusias dan dapat menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Di antara KIE yang kita berikan mengenai KIE Kespro pada calon pengantin ya, kemudian kita ingatkan mengenai pemeriksaan kesehatan apa saja yang perlu dilakukan sebelum menikah, baik untuk penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Kemudian pelayanan KB apa yang ada dan dapat diakses oleh calon pengantin tersebut. Ini apabila calon pengantin tersebut ingin menunda kehamilan, apakah menggunakan metode alami atau menggunakan metode sederhana. Kemudian ingatkan juga tentang TT calon pengantin ya. Meskipun beberapa calon pengantin yang kelahiran tahun 1990 ke atas ini biasanya TT-nya sudah lengkap T5, tapi kita perlu periksa lagi apakah benar ketika SD dulu juga sudah diimunisasi TT atau belum sih. Kemudian pemberian tablet tambah darah pada WUS ini terutama bagi calon pengantin perempuan. Ini fungsinya untuk mencegah terjadinya anemia. Nah, untuk lebih jauhnya untuk persiapan kehamilan. Dan ini perlu diberikan gambaran dari sekarang. Jadi mereka nanti kalau hamil seperti apa ya, supaya nanti mereka dapat mempersiapkan dengan baik sehingga dapat mencetak generasi yang lebih sehat lagi dan juga berkualitas. Kemudian ini ada program dari BKKBN yaitu PUP ya, pendewasaan usia perkawinan, di mana ini merupakan upaya untuk meningkatkan usia perkawinan yang pertama sehingga dapat mencapai usia minimal pada saat perkawinan. Kalau pada perempuan ini adalah minimal 21 atau lebih dari 20 tahun dan laki-laki ini minimal 25 tahun. Jadi PUP ini bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tapi juga mengusahakan supaya nanti apabila terjadi kehamilan pertama, ini dapat terjadi pada usia yang cukup dewasa. Nah, apabila hal tersebut gagal dilakukan, artinya seseorang apabila tetap menikah pada usia kurang dari 20 tahun, terutama yang perempuan, maka biasanya dianjurkan untuk terlebih dahulu ditunda untuk perencanaan kehamilannya. Nah, program BUP ini memberikan dampak pada peningkatan umur kawin yang pertama sehingga dapat menurunkan TFR atau Total Fertility Rate. Nah, ini ada semacam sertifikat, ini sudah ada banyak di beberapa daerah di Indonesia. Kalau di Kediri ini juga ada. Jadi setiap calon pengantin yang sudah mengikuti Suscatin atau kursus calon pengantin, ada beberapa daerah istilahnya adalah BIMWIN atau bimbingan perkawinan, ini mendapatkan semacam sertifikat bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan tersebut, sehingga sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat untuk dapat menikah. Jadi tanpa adanya sertifikat tersebut maka tidak dapat mendaftarkan pernikahannya. Oleh karenanya ini mau tidak mau setiap calon pengantin yang mau menikah harus mengikuti edukasi supaya dapat mendaftarkan pernikahannya. Nah, ini adalah konsep kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Nah, ini dapat kita lakukan dalam dua metode. Yang pertama adalah melalui KIE. Tadi yang saya sebutkan ada istilahnya contohnya bimbingan perkawinan atau Suscatin ya, kursus calon pengantin. Ini gunanya untuk meningkatkan pengetahuan kedua calon pengantin mengenai apa itu kesehatan reproduksi. Tujuannya adalah nanti supaya ketika hamil dapat menjadi kehamilan yang sehat. Kemudian yang kedua adalah pelayanan Kespro calon pengantin. Nah, ini biasanya pelayanannya adalah pemeriksaan fisik, kemudian cek tekanan darah, anemia,
pemberian suntik TT, dan sebagainya. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mempersiapkan kesehatan calon pengantin juga dalam perencanaan kehamilan, supaya nanti kehamilannya sehat, sehingga kalau kehamilannya sehat, ibunya sehat, ya janin atau bayinya sehat, maka keluarganya akan dapat bahagia. Untuk KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin ini berlaku bagi semua pasangan pengantin yang akan menikah. Jadi tidak hanya bagi calon pengantin wanita saja, tapi juga bagi calon pengantin pria. Tujuannya apa? Yang pertama untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Nah, ini biasanya kalau tidak difasilitasi untuk diadakannya edukasi atau penyuluhan, maka akses calon pengantin ini biasanya mereka ketika ada pertanyaan, ketika mereka ingin mengetahui sesuatu mengenai kesehatan reproduksi, biasanya mereka akan membuka internet. Nah, sehingga jawaban yang mereka dapatkan bisa saja benar, bisa juga salah. Nah, ketika kita melakukan KIE, kesehatan reproduksi, ini calon pengantin diberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuannya dan juga bertanya apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai pelayanan kesehatan reproduksi dan juga persiapan kehamilan. Kemudian petugas kesehatan di puskesmas dan jaringannya ini dapat memberikan KIE Kespro pada calon pengantin ya. Biasanya yang memberikan petugas dari puskesmas. Kemudian petugas kesehatan di puskesmas dan jaringan juga berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dalam pemberian KIE Kespro. Kemudian untuk terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, termasuk imunisasi TT ini juga biasanya dilakukannya di puskesmas. Nah, tapi tidak semua calon pengantin ini di TT. Harus di screening dulu berapa status TT-nya, apakah T1, T2 atau sudah lengkap T5. Nah, ini semua tujuannya adalah tetap ya supaya calon pengantin ini sehat, siap rumah tangga, sehingga angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian ASFR ini bisa menurun. Nah, ini terdapat peran lintas sektor dalam KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Yang pertama ini dari lintas program. Jadi, untuk pemegang program yang utama ini memang dari Kementerian Kesehatan, subbagiannya adalah kesehatan reproduksi. Nah, untuk lintas programnya ini bisa dari gizi terkait dengan calon pengantin yang kek, anemi, dan sebagainya. Kemudian lintas sektor, ini ada Kementerian Agama, ya. Contohnya tadi adalah ketika melakukan penyuluhannya di KUA, Kantor Urusan Agama. Kemudian PPPK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian swasta, ini juga ada. Ini misalnya dari PMB ya, yang mandiri, praktek mandiri juga dapat berperan memberikan KIE. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat ya, ada LSM misalnya PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ini juga gencar memberikan KIE Kespro, dan juga profesi terutama adalah profesi kebidanan. Upaya untuk mencapai kesehatan reproduksi ini tidak hanya dari Kementerian Kesehatan saja, tapi didukung oleh kementerian dan badan-badan yang lain, diantaranya yang pertama untuk Kemendiknas, di mana di bawah Kemendiknas ini ada sekolah-sekolah, di mana sekolah terutama untuk yang SMP, SMA, ini juga ada Kespro Remaja. Kemudian juga ada kampanye mengenai pendewasaan usia nikah, terutama bagi yang akan lulus SMA, ini biasanya diharapkan untuk menunda pernikahan sampai dengan usia 20 tahun supaya mempersiapkan reproduksi yang lebih matang. Kemudian pemberian tablet tambah darah pada remaja putri yang sudah haid ini sudah mulai banyak diberlakukan ya, mulai SD, SMP, SMA ini sudah ada programnya. Kalau di Kediri, mungkin di daerah yang lain ada yang sudah ada yang belum ada. Untuk pemberian tablet tambah darah ini bertujuan untuk mencegah anemia. Kemudian sinergitas dari BKKBN ini juga ada.
ketika memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja, kemudian pada wanita usia subur, penyediaan alat kontrasepsi, dan sebagainya. Kemudian ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA, ini juga apabila terdapat masalah di dalam kesehatan reproduksi, kaitannya dengan pelecehan seksual dan sebagainya. Kemudian di Kemenak, ini terutama untuk yang calon pengantin ya, kesehatan reproduksinya biasanya diberikan kursus terlebih dahulu kepada calon pengantin. Kalau misalnya di daerah Kediri, di sini ada Suscatin namanya, penyuluhan terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian penyuluhan tentang keluarga bahagia menurut agama, kemudian dari BKKBN, Dispenduk Capil untuk urusan surat menyurat, dan beberapa penyuluhan yang lainnya terkait dengan persiapan pernikahan. Kemudian dari Kemendagri ini juga terkait dengan pembangunan manusia, terutama bagi perempuan dan laki-laki, terkait dengan hak-hak mereka secara reproduksi, dan juga Kemenaker apabila terdapat terutama perempuan yang bekerja ketika mereka hamil, melahirkan, biasanya ada peraturan mengenai cuti hamil, cuti melahirkan yang harusnya itu dipatuhi oleh setiap pemberi lapangan pekerjaan supaya kesehatan reproduksi dapat tercapai dengan baik. Untuk materi KIE Case Pro yang dapat kita berikan kepada calon pengantin, ini adalah yang pertama mengenai persiapan pranikah atau sebelum nikah, meliputi persiapan fisiknya ya, harus bagaimana, terutama ini adalah lingkar lengan atas ya, harus di atas 23,5. Kemudian kalau tinggi badan ini tidak bisa dirubah. Ideal supaya tidak masuk kategori risiko tinggi ini memang harus di atas 145 cm. Tapi tidak mungkin kalau untuk meningkatkan tinggi. Jadi apabila ada wanita tingginya kurang dari sama dengan 145 cm, maka kita berikan pemahaman bahwa nanti ketika hamil memerlukan pemantauan yang khusus ya. Kemudian untuk gizinya dilihat dari kadar HB-nya ya, dari lingkar lengan atasnya juga. Kemudian dihitung IMT-nya. Kemudian status imunisasi ya, terutama di TT-nya, apakah sudah T5 atau belum. Menjaga kebersihan dan organ reproduksi ini juga penting, supaya ketika nanti sudah menikah, organ reproduksinya ini tidak mengalami masalah seperti keputihan dan sebagainya. Kemudian kesetaraan gender dalam pernikahan. Nah, konsep ini juga harus kita usung ya, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tapi juga dalam kesehatan reproduksi. Jadi antara perempuan dan laki-laki memiliki hak dan juga kewajiban yang setara. Nah, setara ini tidak harus mutlak sama, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai kehamilan, ini sudah mulai harus diperkenalkan pada saat pranikah. Jadi kita memberikan KIE kehamilan ini tidak pada saat seseorang itu sedang hamil, tapi bisa pada saat pranikah. Ini kita ajarkan bagaimana supaya dapat hamil ya pada masa subur. Kemudian bagaimana menunda kehamilan, makanan apa saja yang dapat meningkatkan kesuburan dan sebagainya. Kemudian persalinan juga demikian, komplikasinya bagaimana pasca salin dan sebagainya. Nah, pengenalan IMD dan ASI eksklusif ini juga mulai dikenalkan sebelum pasangan calon pengantin ini menikah. Kemudian metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan ini bagi yang ingin menunda kehamilan ya, mungkin karena usianya masih belum cukup atau lilanya masih kurang sehingga harus proses menambah lila atau masih kuliah dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi. Contohnya HIV/AIDS ya, termasuk bagaimana penularannya dari ibu ke anak. Nah, ini harus diberikan penekanan juga supaya pasangan ini nanti saling paham bahwa ternyata berganti-ganti pasangan itu tidak boleh karena dapat menularkan penyakit menular seksual tadi. Jadi apabila salah satu entah suami atau istri kena, biasanya fenomenanya adalah fenomena bola pingpong.
Kalau hanya diobati salah satu saja, maka nanti akan terus-menerus ada pingpong. Kayak pingpong itu kan bolanya bolak-balik. Jadi kalau memang satu pasang ini ada salah satu yang diketahui menderita infeksi saluran seksual, maka dua-duanya yang harus diobati. Kemudian gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki ya, dan cara pencegahannya ini bisa mulai diperkenalkan, dan mitos-mitos apa saja ini yang dapat terjadi pada perkawinan ya. Contoh misalnya adalah banyak anak, banyak rezeki. Apakah memang benar demikian? Nah, ini tidak mutlak demikian ya. Ada beberapa yang memang karena dia mampu secara ekonomi sehingga ketika banyak anak ya, rezekinya cukup, maka dia dapat menghidupi anak tersebut. Nah, pada orang dengan kondisi ekonomi yang kurang misalnya, nah ini banyak anak, ini justru malah merepotkan. Nah, ini fenomena yang ada di masyarakat, sehingga anaknya ini tidak mendapatkan gizi yang cukup, tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, kasih sayang yang cukup, sehingga fokus kita untuk menjadikan generasi yang lebih baik ini menjadi tidak bisa optimal. Perbedaan peran serta fungsi antara laki-laki dan perempuan, atau lebih dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat, ini tidak menjadi suatu permasalahan ya seharusnya, sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan suatu diskriminasi atau ketidakadilan. Jadi patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak, ini biasanya karena stereotip ya antara laki-laki dan perempuan ya. Misalnya laki-laki itu diberikan stereotip atau label ya, atau cap merupakan sesuatu yang kuat. Kemudian perempuan ini stereotipnya adalah lemah, sehingga di masyarakat ini banyak terjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini akibat stereotip tersebut. Jadi laki-laki yang merasa kuat, mereka dapat memperlakukan perempuan ini dengan semena-mena ya, sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu oleh karenanya baik laki-laki maupun perempuan ya, mereka harus tahu perannya, fungsinya di dalam rumah tangga ya, supaya dapat memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual yang baik itu bagaimana. Nah, ini diantara contoh bentuk ketidaksetaraan gender di dalam rumah tangga. Misalnya, laki-laki diharuskan ini bekerja, sementara perempuan mereka bekerja iya, mengurus rumah tangga juga iya, sehingga harusnya kalau ketika laki-laki ini bekerja, perempuan ini bekerja, maka urusan rumah tangga ya menjadi urusan bersama, harus diselesaikan bersama. Kemudian memiliki peranan yang penting ini laki-laki biasanya, sedangkan perempuan peranannya tidak penting. Sehingga untuk mengambil keputusan ini hanya laki-laki saja, tidak mempertimbangkan perempuan, juga merupakan ketidaksetaraan gender. Dan laki-laki ini lebih diutamakan dalam segala hal, sedangkan perempuan tidak. Nah, hal tersebut dapat diatasi ya dengan memberikan pemahaman yang baik kepada calon pengantin sebelum menikah, supaya mereka sudah memiliki gambaran ketika menikah nanti mau bagaimana terhadap pasangannya. Akibat ketidaksetaraan gender tadi di dalam rumah tangga ini dapat mengakibatkan berbagai macam kekerasan ya. Contohnya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Nah, ini biasanya langsung main pukul ya terhadap pasangan. Sebenarnya untuk kekerasan fisik ini tidak hanya perempuan yang jadi korban. Kadang ada juga laki-laki yang jadi korban perempuan. Jadi bukan patokan yang pasti ya, cuma memang mayoritas adalah perempuan sebagai korbannya. Kemudian kekerasan psikis. Jadi KDRT itu tidak hanya KDRT fisik saja, tapi dengan cara mengolok-olok pasangan ya. Kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan sehingga membuat psikisnya menjadi tertekan. Ini juga merupakan bagian dari KDRT. Kemudian kekerasan seksual ya, misalkan
adanya pemaksaan secara seksual meskipun sudah menjadi suami istri, ini juga terjadi karena ketidaksetaraan gender. Kemudian penelantaran, ya, biasanya ini tidak diberikan nafkah oleh suami sehingga ditelantarkan istri dan anaknya karena dianggap memang tidak penting. Nah, kemudian eksploitasi. Jadi banyak berita-berita yang memang menyuguhkan mirisnya, ya, nasib kaum wanita pada saat ini. Mereka yang jadi korban KDRT, jadi korban pembunuhan, kekerasan seksual, ya. Nah, karena sistem inilah sebagai kaum perempuan terus-menerus dieksploitasi, bahkan ada yang diperdagangkan, ya, layaknya barang. Jadi woman trafficking. Nah, ini yang harus dipersiapkan apabila calon pengantin sebelum menikah atau pranikah. Ini saya rangkum ada 5 persiapannya. Yang pertama adalah kesiapan secara spiritual. Jadi menikah ini tidak hanya suatu hal yang membutuhkan persiapan mental dan fisik saja, melainkan diperlukan juga kesehatan spiritual. Jadi seorang yang hendak menikah ini hendaknya memang meminta petunjuk, ya, kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya pernikahan yang nantinya dia jalankan ini adalah pernikahan yang memang memberikan berkah. Selain mendekatkan diri kepada Allah, ini juga biasanya calon pengantin sudah mulai belajar, ya, bagaimana menjalankan rumah tangga ini sesuai dengan keyakinan atau agamanya masing-masing. Jadi tuntunannya adalah tuntunan agama berdasarkan kitab suci agama masing-masing. Yang kedua adalah kesiapan kepribadian. Jadi, apabila ada seseorang yang ketika masih lajang ini memiliki kepribadian dia karena terbiasa hidup sendiri, makanya egonya biasanya lebih tinggi. Jadi, ketika sebelum menikah ini sudah harus ada persiapan kepribadian. Jadi, ketika nanti saya menikah, ketika saya mau mengambil keputusan, ini saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi harus melibatkan pasangan, kemudian merubah kepribadian-kepribadian yang kurang baik. Ini menjadi kepribadian yang dapat melengkapi kepribadian dari pasangannya. Kemudian kesiapan secara fisik, jadi seorang calon pengantin yang akan menikah ini untuk persiapan fisiknya biasanya dilihat dari usianya, ya. Apabila lebih dari 20 tahun terutama wanita ini dapat dikatakan sudah siap secara fisik. Kemudian pemeriksaan lingkar lengan tadi, ya, dan juga pemeriksaan kesehatan reproduksi ini merupakan bagian dari kesiapan fisik, di mana nanti akan dicek, ya, status TT-nya T berapa. Kalau belum tercapai nanti akan diberikan imunisasi TT dan kesiapan fisik yang lainnya. Nah, untuk kesiapan selanjutnya adalah kesiapan mental. Jadi, seorang ketika sebelum menikah ini biasanya banyak sekali pressure, ya, tekanan-tekanan yang dihadapinya, ya. Selain untuk persiapan pernikahan, ya, biasanya mereka mengalami kecemasan, apakah nanti acara pernikahannya berjalan lancar atau tidak. Kemudian bagaimana kesiapan mentalnya nanti setelah menikah, apakah sudah siap memiliki keturunan dan sebagainya, ini juga harus dipersiapkan. Kemudian yang terakhir ini adalah persiapan material. Jadi pasangan yang akan menikah ini tentunya juga akan memikirkan bagaimana kehidupan mereka nanti setelah menikah. Nah, oleh karenanya penting untuk persiapkan, ya, nanti ketika sudah menikah apakah hanya suami saja yang bekerja atau perempuan juga ikut bekerja. Kemudian untuk keuangan nanti akan dipegang sendiri-sendiri, dipegang suami atau dipegang istri. Dan ini juga harus dipersiapkannya bukan ketika nanti setelah menikah, tapi seharusnya dari sebelum menikah, supaya nanti ketika menikah sudah terjadi kesepakatan sehingga tinggal menjalankan kesepakatan tersebut. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama, ya, yang dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah, kemudian suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi nafas.
Kemudian di dalamnya ini juga termasuk status gizi. Nah, status gizi ini dapat diketahui dari berat badan, kemudian tinggi badan, dari situ nanti akan diketahui berapa IMT-nya, kemudian lingkar lengan atas atau lila, ini untuk mengetahui apakah wanita tersebut mengalami kek atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang ya dapat berupa pemeriksaan darah, ini misalkan untuk mengetahui kadar Hb-nya apakah mengalami anemia atau tidak, ini misalnya pada calon pengantin wanita. Kemudian untuk golongan darahnya ya dapat diketahui jenis golongan darahnya dan juga resusnya. Kemudian ada pemeriksaan tambahan ya, misalkan untuk mengetahui apakah ada penyakit menular seksual ya, HIV, IMS, hepatitis, TORS dan sebagainya. Kemudian gula darahnya bagaimana? Ini juga dapat dilakukan pada saat screening pranikah. Nah, ini adalah contoh beberapa infeksi menular seksual yang dapat ditularkan dari pasangan ke pasangannya ketika menikah. Oleh karenanya harus dideteksi sebelum menikah supaya sama-sama fair, sama-sama tahu bahwa pasangannya ini sehat ya, tidak mengalami infeksi menular seksual. Nah, beberapa contoh IMS ini ada gonore atau kencing nanah, kemudian sifilis, herpes genital. Kemudian selanjutnya ada konjungtivitis chlamydiosis, konjungtivis gonore, dan juga kondiloma acuminata. Bentuknya ini seperti jenger ayam. Nah, ini semua dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian terkait tentang IMS yang paling banyak sekali familiar mungkin kita dengar, yaitu terkait dengan HIV/AIDS. Nah, untuk penularan HIV/AIDS sendiri ya bisa melalui hubungan suami istri, kemudian transfusi darah yang mengandung HIV/AIDS, kemudian penggunaan narkoba suntik secara bergantian, dan juga dapat ditularkan melalui air susu. Jadi dari ibu ke anaknya. Untuk HIV/AIDS ini dapat dideteksi ya, ada pemeriksaannya, sehingga nanti kalau memang terdeteksi sejak dini apabila ada salah satu calon pasangan menderita penyakit ini, maka dapat segera diketahui secara dini. Nah, dengan mengetahui bahwa HIV/AIDS ini adalah penyakit yang ditularkan dengan hubungan suami istri, maka pasangan akan dapat lebih tahu sejak dini, sehingga penularan transmisi HIV/AIDS ini dapat dikendalikan. Jadi HIV/AIDS ini tidak sembarangan menular, dan tidak menular apabila makan dan minum bersama, memakai peralatan yang sama, kemudian bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan juga tidak dapat menularkan ya. Bahkan berenang bersama juga tidak dapat menularkan, dan dulunya ya HIV/AIDS ini dianggap dengan adanya gigitan serangga ini dapat menularkan HIV/AIDS. Karena asumsinya ketika nyamuk itu menggigit orang dengan HIV/AIDS, maka darahnya terbawa oleh nyamuk, sehingga ketika nyamuk itu menggigit orang lain, maka nyamuk itu dapat menularkan melalui gigitannya kepada orang yang sehat tadi. Nah, ini juga mitos ya, tidak benar bahwa penularannya bukan seperti ini. Nah, kenapa HIV/AIDS ini saya lebih tekankan? Karena ini adalah penyakit yang paling banyak terjadi ya di masyarakat. Untuk masa inkubasinya ini sangat panjang, sehingga tanda gejala orang yang sudah terinfeksi HIV ini tidak kelihatan di 5 tahun bahkan 10 tahun pertama. Jadi terlihat biasa saja, tapi ternyata dapat menularkan melalui pertukaran cairan tubuh atau jarum suntik tadi ya. Jadi masa inkubasinya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, sesuai dengan imunitas orang tersebut ya. Biasanya setelah 5 tahun atau setelah 10 tahun ini mulai nampak sedikit ya tanda gejala akibat sistem imunnya yang mulai perlahan-lahan ini menghilang, sehingga mulai masuk penyakit-penyakit infeksi yang ringan ya, biasanya diare yang berkepanjangan ya, atau mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh. Nah, ini tergantung imunitasnya.
Jadi bagaimana untuk mencegah HIV/AIDS ya? Jadi harus memang setia dengan pasangan. Jadi tidak boleh berganti-ganti pasangan. Kemudian menggunakan kondom apabila suami istri adalah salah satu yang positif dan tidak menggunakan narkoba jarum suntik. Kemudian terkait waktu untuk pemeriksaan kesehatan pranikah, sebaiknya kapan harus dilakukan? Nah, ini idealnya memang dilakukan 6 bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Tapi ini bukan patokan yang pasti ya, jadi sebenarnya bisa kapanpun. Jadi kenapa 6 bulan? Jadi apabila ditemukan suatu penyakit, misalkan infeksi menular, ini bisa diobati terlebih dahulu sebelum menikah, sehingga ketika menikah itu dalam kondisi yang benar-benar sehat. Untuk pelaksanaan pelayanan case pro-nya, ini bisa dilakukan oleh bidan, dokter, perawat, dan juga tenaga kesehatan lain ya yang berkompeten ya, misalkan ahli gizi, kemudian laboratorium dan sebagainya. Kemudian tempat pelaksanaannya bisa dibagi menjadi dua ya, KIE-nya bisa di KUA untuk yang muslim, bisa di gereja, kemudian parisada, vihara, dan sebagainya sesuai dengan tempat ibadah agamanya masing-masing. Kemudian untuk di vaskesnya bisa di puskesmas, rumah sakit, bidan praktek mandiri ya, atau di praktek dokter. Jadi ini saya berikan alur pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Langkah-langkahnya yang pertama, calon pengantin ini ke kelurahan atau desa terlebih dahulu, nanti akan dapat formulir N1, N2, dan N4, kemudian mengurus di KUA atau mungkin lembaga agama masing-masing ya tadi sesuai dengan agamanya. Nanti di sana akan dilakukan pendaftaran, pernikahan, kemudian pencatatan, juga ada kegiatan konseling pranikah atau kursus calon pengantin. Kemudian di puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ya seperti imunisasi TT dan sebagainya. Kemudian akan diberikan KIE lagi juga di puskesmas. Dan setelah itu biasanya kembali lagi ke KUA untuk memberikan berkas-berkas yang dari puskesmas. Nah, baru oleh KUA akan diproses untuk pernikahannya. Demikian untuk materi kesehatan reproduksi pranikah. Pada hari ini sudah selesai. Apabila ada pertanyaan silakan ditulis di WhatsApp group. Nanti kita akan mendiskusikan bersama-sama dan silakan menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Untuk perkuliahan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.